Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Pagi. Nah, Kak Dio sekarang bulan apa ya? Sekarang itu bulan terakhir di tahun 2020, Cel. Iya, bulan apa? Sekarang bulan Desember. Nah, Kak Dio, bulan Desember ada apa? Bulan Desember itu dimana kita umat Nasrani merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Cel, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, oke? Oke. Tapi ada yang berbeda nih, kita mau menyanyikan lagu Natal di awal bulan ini. Kita menyanyikan lagu Kita Sorga Bergema ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Yuk. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi ya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. 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 Yeay! Yeay. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu persembahan buat Tuhan yang bilang bahwa kita mau bersyukur sama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di
layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, we worship you Jesus. Haleluya. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, duduk dengan tenang. Ayo kita panggil yuk kakaknya yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kakak masuk ke firman Tuhan minggu ini, kakak mau ajak semua yang di rumah untuk bisa mereview firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa? Nah, betul. Firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang Tuhan Yesus yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Lalu di sana mereka bertemu dengan seorang bernama Simeon dan Hana. Untuk hari ini kakak mau cerita. Judulnya tentang para gembala. Jadi di sekeliling kandang dekat tempat Tuhan Yesus dilahirkan, ada beberapa orang kawanan gembala sedang menjaga domba-dombanya. Nah, pada saat mereka sedang bersantai menjaga kawanan dombanya, tiba-tiba mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Nah, cahaya itu mengenai wajah mereka dan mereka menjadi terkejut. Lalu tiba-tiba tampaklah oleh mereka seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka. Lalu mereka menjadi sangat ketakutan karena malaikat Tuhan itu berdiri di dekat mereka. Lalu kata malaikat Tuhan, "Jangan takut, aku membawa kabar baik untukmu dan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu seorang anak di Bethlehem di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Tandanya adalah kamu akan menemukan seorang anak dibungkus kain lapin dan di dalam palungan." Lalu seketika itu juga mereka melihat para malaikat Tuhan sedang memuji Allah. Kata malaikat itu, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Lalu tiba-tiba malaikat itu pergi meninggalkan para gembala. Dan setelah itu para gembala menjadi sangat terkejut dan mereka saling melihat satu sama lain. Lalu mereka berkata, "Marilah kita pergi menemui apa yang Tuhan katakan." Lalu setelah itu mereka pergi dan mereka bertemu dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Lalu mereka menceritakan apa yang mereka dengar dari malaikat Tuhan dan mereka berkata tentang semua yang mereka dengar dari malaikat Tuhan tentang bayi Tuhan tersebut. Nah, semua orang yang ada di situ menjadi sangat heran dan tercengang dengan cerita para gembala. Tapi setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, lalu mereka akhirnya pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan di sepanjang perjalanan pulang mereka, mereka tetap bersukacita dan memuji Allah. Nah, adik-adik di rumah yang manis, pesan hari ini adalah marilah kita taat akan perintah Tuhan. Karena dengan ketaatan kita akan ada damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, yuk, mari semua di sini adik-adik di rumah kita belajar untuk taat sama Tuhan dan taat sama papa mama dan semuanya. Oke? Nah, Kakak Jili udah selesai nih firman Tuhan hari ini. Abis ini kita mau ngapain ya? Apa? Iya, betul. Abis ini kita mau activity. Nah, activity hari ini akan dipimpin oleh
Kak Tuti. Kita panggil aja yuk, Kak Tuti. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang para gembala yang bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, dari cerita yang tadi yang sudah kita dengar, Kakak Tuti mau mengajak adik-adik di rumah untuk kuis. Yeay! Nah, adik-adik di rumah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Kakak Tuti sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Pertanyaan pertama. Siapa yang berbicara kepada para gembala? A. Malaikat Tuhan. B. Maria. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan para gembala saat malaikat hadir? A. Mereka menjadi sangat takut. B. Sangat berani. Apa yang mereka lakukan setelah mendengar malaikat itu berbicara? A. Mereka pergi. B. Mereka saling berpandang-pandangan dan berkata satu dengan yang lain. Siapa yang mereka temui saat mereka pergi? A. Yusuf dan Maria. B. Yohanes. Apa yang dilakukan Maria mendengar itu semua? A. Berbicara dan tidak percaya. B. Tidak berbicara tapi menyimpan di dalam hati yang didengarnya dan merenungkannya. Siapa yang bersukacita lalu memuliakan Tuhan? A. Para gembala. B. Yohanes dan Petrus. Pertanyaan terakhir. Apakah para gembala percaya dengan perkataan malaikat itu? A. Iya. B. Tidak. Gimana tadi adik-adik? Pada bisa kan menjawab soal-soal kuis yang Kakak Tuti siapkan? Pinter, semuanya pinter ya. Nah, sebelum Kakak Tuti menutup ibadah kita dengan doa, Kakak Tuti mau mengingatkan kepada adik-adik untuk 3M. Apa ya 3M itu ya? Yang pertama, apa kira-kira? Ya, selalu menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi. Yang kedua, jangan lupa tetap atau selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak ketika adik-adik pergi dan bertemu dengan orang. Dan tetap makan makanan yang bergizi biar tetap sehat. Nah, Kakak Tuti mau mengajak adik-adik untuk ibadah kita dengan doa ya. Adik-adik di rumah bisa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur kami diberi kesehatan, sehingga kami bisa beribadah. Walaupun kami ibadah di rumah, kami yakin percaya kami ada semangat baru, ada antusias baru Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya kami dengar Tuhan, kami yakin percaya firman Tuhan akan tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih juga Kau berkati kedua orang tua kami, kesehatan kedua orang tua kami, pekerjaan kedua orang tua kami. Buatlah pekerjaan kedua orang tua kami berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini ke tangan Engkau. Kami syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan ayat hafalan dan activity minggu ini ya. Dan selamat menyaksikan adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye. Hai adik, khusus untuk minggu depan ibadah kita dimulai jam 9. Jangan lupa ya, sampai jumpa. Oh iya adik-adik, kakak mau mengingatkan lagi, seperti minggu lalu sudah diumumkan bahwa kita akan ada lomba membuat dan menghias pohon Natal bersama dengan keluarga. Jadi buat yang paling kompak, paling kreatif, dan paling unik ya. Ditunggu videonya di tanggal 13 Desember.
Adik-adik, minggu ini adalah minggu misi. Kita akan mengenal Jemaat City Blessing yang ada di Solo. Solo adalah kota kecil di Jawa Tengah, tetapi Solo itu memiliki keratonan Surakarta Hadiningrat. Dan Solo juga adalah kota kelahiran dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Widodo. Solo juga dikenal dengan kota budaya adik-adik. Di sana kita dapat menemukan barang-barang antik yang unik-unik. Dan jangan heran kalau di setiap pelosok kota Solo kita akan menemukan batik dengan warna coklat seperti ini adik-adik. Karena Solo adalah pusat dari batik yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan juga tentunya ada makanan yang sangat enak seperti nasi liwet, soto, sate, dan lain-lainnya. Kalau adik-adik punya kesempatan untuk jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa mampir ke Jemaat City Blessing Solo ya. Di sana ada saudara-saudara kita, ada Pastor Erik, Pastor Rida, dan juga anak mereka yang pintar dan ganteng, namanya El. Teman-teman kita di Gereja City Blessing Solo senang untuk berkumpul di gereja hari Minggu untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya mereka sangat senang sekali berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Mereka juga pernah menginap di gereja dan hal-hal seperti inilah yang mereka rindukan selama masa pandemi. Mereka tetap melakukan ibadah online seperti kita semua juga saat ini adik-adik. Karena itu mari kita mendoakan teman-teman kita di Solo untuk tetap semangat di dalam sekolah dan beribadah. Tentunya juga tetap sehat dan ada di dalam perlindungan Tuhan. Terutama menjelang Natal ke depan nanti, tetap ada sukacita ya di Solo. Kita juga mendapat kiriman lagu ayat hafalan dari teman-teman kita di Solo. Selamat menyaksikan adik-adik. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25.